adalah salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah ketentaraan Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Ia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Sudirman yang diangkat menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Letnan Jenderal pada tanggal 18 Desember 1945 langsung dihadapkan dengan dua peristiwa agresi militer Belanda pada sepanjang masa kepemimpinannya. Pada akhir tahun 1948, saat ada informasi militer bahwa Belanda akan menyerang ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, Sudirman menolak untuk bertahan di kota. Meski tengah menderita sakit paru-paru parah, Panglima Besar TKR ini memilih meninggalkan kota. Ia bertekad akan melawan Belanda dengan perang gerilya. Pada Minggu pagi tanggal 19 Desember 1948, militer Belanda melancarkan serangan ke Yogyakarta. Serangan yang mengawali operasi Gagak dan ditujukan untuk meringkus para pemimpin Republik Indonesia dan menghabisi Tentara Nasional Indonesia ini berjalan singkat. Pada Minggu siang, operasi yang dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai agresi militer Belanda kedua ini berhasil menangkap Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, dan beberapa pemimpin Republik Indonesia lainnya. Mereka kemudian diasingkan di dua tempat, yakni Parapat, Sumatera Utara, dan ke Pulau Bangka. Sebelum Soekarno, Hatta, dan para pemimpin Republik lainnya ditangkap, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Mandat ini kemudian ditindaklanjuti Syafruddin dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat pada tanggal 22 Desember 1948. Sementara itu, di tengah medan perang gerilya, Sudirman menerima kabar bahwa para pemimpin Republik Indonesia telah menyerah dan diasingkan keluar Jawa. Kabar ini menyakitkan hati Sudirman, karena Presiden Soekarno dan para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia lainnya seakan membiarkan diri mereka ditangkap musuh. Saat meninggalkan kota Yogyakarta, Sudirman dikawal satu regu besar pasukan. Rombongan Sudirman ini meninggalkan Jogja melalui rute pantai selatan. Pasukan Sudirman menetapkan Gunung Wilis di Kediri sebagai tujuan akhir perjalanan mereka. Gunung Wilis dipilih sebagai tujuan karena dinilai strategis. Di lokasi ini, Panglima Besar Sudirman mengirimkan komando ke anak buahnya. Selama memimpin gerilya, Sudirman diarak dengan tandu karena kondisi kesehatannya yang buruk dan sulitnya medan gerilya. Setelah militer Belanda menguasai kota Yogyakarta dan beberapa wilayah Republik Indonesia lainnya, pasukan TNI terus melancarkan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Dari kawasan hutan dan pegunungan, Panglima Besar Sudirman tetap aktif memberi komando kepada unit-unit pasukan TNI yang tersebar di berbagai pelosok Pulau Jawa. Di tengah perang yang masih berlangsung, proses diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terus dilakukan. Perwakilan Indonesia dan negara-negara yang mendukung Indonesia terus mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera mengeluarkan resolusi terkait dengan agresi militer Belanda. Tatkala perjuangan diplomasi terus berlanjut, lewat sebuah serangan umum serentak pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta. Serangan yang dipimpin Komandan Wehrkreis III Letnan Kolonel Soeharto ini dikenal sebagai serangan umum 1 Maret 1949. Meski hanya berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam, pasukan TNI berhasil membuktikan pada dunia internasional bahwa tentara Indonesia dan negara Republik Indonesia masih ada. Pada awal Juli 1949 melalui Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI, perjuangan diplomasi Republik Indonesia akhirnya membuahkan hasil dengan dibebaskannya para pemimpin Republik. Pembebasan ini terjadi setelah Belanda mendapat tekanan dari komunitas internasional. Kala itu, sebagai penerima bantuan Marshall Plan yang digulirkan Amerika Serikat, pemerintah Belanda juga dicurigai menggunakan dana bantuan untuk menyerang Indonesia dan bukan untuk pembangunan ekonomi.
Meski para pemimpin Republik Indonesia sudah dibebaskan, hingga pertengahan Juli 1949, pelaksanaan gencatan senjata tak kunjung bisa direalisasikan. Padahal, gencatan senjata menjadi syarat utama bagi digelarnya perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sejumlah pejabat pemerintah Republik Indonesia menuding para pemimpin TNI kurang mendukung gencatan senjata. Saat itu, para pemimpin TNI menilai tidak ada jaminan Belanda akan datang ke KMB. Sikap para pemimpin TNI yang enggan mendukung kebijakan gencatan senjata dengan Belanda seturut dengan sikap Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Letnan Jenderal Sudirman. Kebijakan yang tidak bisa diterima Sudirman adalah keputusan para pemimpin Republik yang menerima begitu saja isi perjanjian Rumroyen pada tanggal 7 Mei 1949. Lewat perjanjian ini, seperti digariskan Soekarno, pihak Republik Indonesia akan menghentikan perang gerilya dan bersedia ikut dalam KMB di Den Haag guna merundingkan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat. Untuk menghindari kesan terjadi perpecahan di kalangan para pemimpin Republik, terutama antara pemimpin sipil dengan pemimpin militer, sejumlah pihak berupaya menghadirkan Sudirman ke Yogyakarta. Atas bujukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pada tanggal 10 Juli 1949, Sudirman bersedia kembali ke kota Yogyakarta dan meninggalkan medan gerilya. Sang Panglima Besar menampakkan dirinya di depan anak buahnya dan khalayak umum dengan pakaian sederhana yang biasa dipakainya selama bergerilya. Pada hari yang sama, di serambi Istana Kepresidenan, Sudirman bertemu Presiden Soekarno. Dalam pertemuan bersejarah ini, tidak ada pembicaraan terkait gencatan senjata. Meski telah kembali ke Yogyakarta, saat itu Sudirman bersikukuh menolak gencatan senjata. Panglima Besar Angkatan Perang ini menilai perjanjian gencatan senjata hanya akan digunakan militer Belanda untuk memecah belah dan mengerdilkan kedaulatan Republik Indonesia. Setelah melalui serangkaian pembicaraan, kesempatan gencatan senjata antara pemerintah Republik Indonesia dengan militer Belanda pada tanggal 1 Agustus 1949 resmi diumumkan. Kebijakan untuk menyepakati gencatan senjata ini merupakan keputusan yang dirancang Presiden Soekarno saat diasingkan di Bangka. Seiring penandatanganan kesepakatan gencatan senjata ini pada hari yang sama, Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit menulis surat kepada Presiden Soekarno. Dalam surat yang belakangan tidak jadi disampaikan ke Presiden Soekarno ini, Sang Panglima Besar menyatakan berbagai akibat buruk yang timbul dari berubahnya kebijakan yang diambil para pemimpin politik Republik Indonesia saat itu. Sudirman juga meminta persetujuan atas pengunduran dirinya dari jabatan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Sehari setelah surat ditulis, pada tanggal 2 Agustus 1949, Jenderal Sudirman memanggil Wakil Panglima APRI, Kolonel Abdul Haris Nasution, dan mengajaknya turut menghadap Presiden Soekarno di Istana Yogyakarta. Di hadapan Presiden Soekarno, Sudirman menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI sebagai bentuk penolakan atas gencatan senjata. Tapi pengunduran diri ini ditanggapi Presiden Soekarno dengan penolakan halus. Pada sore tanggal 2 Agustus 1949 atau beberapa jam setelah pertemuan Sudirman dengan Soekarno, Nasution yang sempat diberi tugas menyampaikan surat pengunduran diri Sudirman kembali menemui sang jenderal yang terbaring sakit. Kepada Sudirman, Nasution mengatakan pendapatnya bahwa persatuan pimpinan APRI dengan Soekarno-Hatta lebih penting daripada soal strategi perjuangan. Karena menurut Nasution, sebagus apapun strategi, bila persatuan antara pucuk pimpinan nasional dan militer pecah, maka perjuangan akan gagal. Jenderal Sudirman sependapat dengan pendapat Nasution. Atas pertimbangan pentingnya persatuan pemimpin Republik, sore itu Panglima Besar Sudirman batal menyampaikan surat pengunduran diri ke Presiden. Kepada Nasution, Jenderal Sudirman menitipkan pesan kepada Soekarno agar Presiden sendiri yang berpidato di radio untuk memerintahkan gencatan senjata dan menjelaskan alasan yang mendasari kebijakan politik tersebut. Meski tidak jadi mengundurkan diri, sejak tanggal 2 Agustus 1949, Panglima Besar Sudirman praktis menarik diri dari berbagai macam kegiatan kemasyarakatan. Banyak pendapat menyatakan, meski menentang politik perundingan dengan Belanda, Jenderal Sudirman tetap menunjukkan sikap loyal terhadap apa saja yang menjadi keputusan pemerintah dan setia kepada prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati supremasi sipil. Atau dengan kata lain, sang jenderal karismatis itu selalu menegaskan bahwa tentara adalah alat negara.
tentara tidak berpolitik dan politik tentara adalah politik negara.